Kandungan surat Al-Ikhlas sangat besar. Apa saja keutamaan membaca Qul Hu setiap hari? Mari simak video ini sampai tuntas. Surat Al-Ikhlas, atau dikenal dengan Qul Hu, termasuk surat pendek yang hampir semua umat Islam menghafalnya. Ayatnya yang pendek dan mudah diingat, membuat surat Al-Ikhlas akan selalu dibaca setiap kali mendirikan sholat. Namun, di balik ayatnya yang pendek, surat Al-Ikhlas memiliki tempat yang istimewa, karena melalui surat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan tentang tauhid dan keesaannya. Lantas, apa saja keutamaan membaca surat Al-Ikhlas setiap hari? Berikut ada 6 keutamaan membaca surat Al-Ikhlas setiap hari. Yang pertama yaitu, setara dengan sepertiga Al-Quran. Kandungan surat Al-Ikhlas sangat besar, yaitu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi Allah, yang jiwaku di sisinya, sesungguhnya, surat Al-Ikhlas, sebanding dengan sepertiga Al-Quran." Hadis riwayat Bukhari. Surat Al-Ikhlas memang mengandung nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menggambarkan keesaan dan kebesaran Allah. Kandungan dalam surat Al-Ikhlas syarat dengan pesan tentang tauhid. Pertama, hanya Allah tempat bergantung. Kedua, Allah tidak beranak, dan tidak diperanakan. Ketiga, tidak ada yang setara dengannya. Menurut para ulama, membaca Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, setara dengan membaca seluruh Al-Quran. Abu Sa'id Al-Khudri menuturkan, bahwa Rasulullah bertanya kepada sahabat, "Apakah seseorang dari kalian tidak mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam saja?" Pertanyaan itu membuat para sahabat keberatan, sehingga mereka pun berkata, "Siapa di antara kami yang mampu melakukan hal itu, wahai Rasulullah?" Lalu Rasulullah bersabda, "Allahul Wahidus Shomad adalah sepertiga Al-Quran." Hadis riwayat Bukhari. Surat yang dimaksud adalah Al-Ikhlas. Yang kedua, yaitu mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca surat Al-Ikhlas dengan penuh penghayatan, membuat seseorang dapat meresapi keberadaan Allah yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tempat bergantung dan tidak ada sekutu baginya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, bahwa siapa yang sangat gemar membaca surat Al-Ikhlas, akan mendapat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengutus seseorang kepada sekelompok pasukan. Ketika orang itu menjadi imam dalam sholatnya, ia membaca dan mengakhiri bacaannya dengan Qul Huwallahu Ahad. Lalu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tanyalah ia, mengapa ia berbuat demikian?" Lalu mereka bertanya kepadanya, ia pun menjawab, "Karena surat ini mengandung sifat Ar-Rahman, dan aku cinta untuk membaca surat ini." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Beritahu dia, sesungguhnya Allah pun mencintainya." Yang ketiga, yaitu menambah rezeki. Dalam riwayat Imam Tabrani, dari Jarir bin Abdillah, Rasulullah bersabda, "Barang siapa membaca Qul Huwallahu Ahad, surat Al-Ikhlas, ketika memasuki rumahnya, maka kefakiran akan hilang dari penghuni rumah tersebut, dan dari tetangganya." Dikisahkan juga sebuah riwayat dari Abu Musa Al-Madini, dari Sahel bin Sangat, dahulu ada seseorang mengadu pada Rasulullah, mengenai kefakiran dan kesulitan ekonominya. Kemudian Rasulullah berkata kepadanya, "Jika kamu masuk rumah, ucapkanlah salam, jika ada seseorang di dalamnya. Jika tidak ada seseorang, maka ucapkanlah salam padaku, dan bacalah Qul Huwallahu Ahad 1 kali." Orang itu mengerjakan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak lama pun, Allah memberikan rezeki kepadanya, hingga melimpah kepada tetangganya. Yang keempat yaitu,
Menjadikan seseorang masuk surga. Keutamaan surat Al-Ikhlas yang keempat adalah, jika dibaca dengan sungguh-sungguh, bisa menjadi penyebab seseorang masuk surga. Dituturkan Abu Hurairah, suatu hari, ia sedang bersama Rasulullah, lalu beliau mendengar seseorang membaca surat Al-Ikhlas, maka Rasulullah bersabda, telah wajib. Abu Hurairah bertanya, apa yang wajib? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, telah wajib baginya surga. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang kelima, menjadi pelindung. Surat Al-Ikhlas, jika dibaca bersama surat An-Nas dan Al-Falaq, memiliki keutamaan akan menjadi pelindung manusia atas seizin Allah. Keutamaan ini diajarkan oleh Rasulullah. Dituturkan oleh Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang pun yang berlindung dari segala keburukan seperti orang-orang yang berlindung dengannya. 3 surat tersebut. Hadis riwayat An-Nasai. Bahkan, surat Al-Ikhlas, An-Nas, dan Al-Falaq, saat dibaca bersamaan bisa melindungi, dengan izin Allah saat manusia sedang tidur. Dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbiasa membaca ketiga surat tersebut sebelum tidur. Sesungguhnya, apabila Rasulullah ingin merebahkan tubuhnya, tidur di tempat tidurnya, setiap malam, beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya, kemudian beliau sedikit meludah padanya, sambil membaca surat Al-Ikhlas, An-Nas, dan Al-Falaq. Kemudian setelah itu, beliau mengusapkan kedua telapak tangannya ke seluruh tubuhnya, yang dapat beliau jangkau. Beliau memulainya dari kepalanya, wajahnya, dan bagian depan tubuhnya. Beliau melakukannya sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Bukhari. Yang keenam, menjadi sebab dikabulkannya doa. Setiap manusia selalu punya keinginan dan cita-cita dan memanjatkannya dalam sebuah doa. Jika ingin doa tersebut dikabulkan, maka saat berdoa dahulukanlah dengan membaca surah Al-Ikhlas. Hadis tentang keutamaan surat Al-Ikhlas ini dituturkan Buraidah bin Al-Husayb Al-Aslami radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah mendengar seseorang berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu, bahwa diriku bersaksi sesungguhnya Engkau adalah Allah, yang tidak ada ilah yang hak disembah, kecuali Engkau yang Maha Esa, yang bergantung kepadamu segala sesuatu, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh dirimu telah meminta kepada Allah dengan namanya, yang jika ia dimintai dengannya pasti akan memberi. Dan jika ia diseru dengannya, pasti akan mengabulkannya. Hadis riwayat Abu Dawud.